Utara salah satunya adalah tentang pencegahan stunting. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua LB2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, para kepala pusat dan jajaran serta seluruh dosen Sivitas Akademi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan yang kami hormati juga para tamu undangan, perwakilan dari BPJS, dan juga yang kami sayangi adik-adik mahasiswa UIN Sumatera Utara. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsuri Jalubis, Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Sumatera Utara, mewakili Kepala Perwakilan BKKBN. Kami mohon izin, beliau tidak dapat hadir bersama kita berhubung ada agenda yang tidak dapat diwakilkan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, kebetulan saat ini adalah ada kegiatan audit stunting Provinsi Sumatera Utara bersama Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara, yang mana dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara. Jadi beliau mau meminta kami untuk mewakili beliau menyampaikan paparan sekaitan dengan agenda pembekalan bagi dosen pendamping lapangan serta adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di Provinsi Sumatera Utara dan juga luar Provinsi Sumatera Utara. Baiklah Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, materi yang akan kami sampaikan hari ini sekaitan dengan peran dan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kami sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dan pada paparan ini kami juga akan menyampaikan sekilas tentang program yang ada di BKKBN, yaitu program Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Tema materi yang kami sampaikan pada hari ini adalah kerja bersama cegah stunting. Kita berharap sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, nantinya adik-adik yang akan melakukan KKN, baik itu lokasi yang tunjuk atau berdasarkan lokasi pilihan, misalnya mungkin kampung halamannya, kita berharap ada inovasi-inovasi yang dilaksanakan atau ditinggal nanti di lokasi-lokasi KKN di bawah bimbingan Bapak Ibu dosen pendamping lapangan. Baiklah Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, kerja bersama sekaitan dengan stunting ini kami awali dengan pengenalan program, slide-nya tentang program Bangga Kencana, di mana program Bangga Kencana itu perannya termasuk dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana kita tahu Indonesia bahkan Sumatera Utara belum bisa meraih atau memberhasilkan yang namanya SDGs. Ya. Bagaimana target SDGs yang diamanahkan kepada seluruh negara, Indonesia itu belum bisa memberhasilkan target-target tersebut. Peran BKKBN dalam BPJS, dalam SDGs ini masuk dalam target atau program 3 dan 5, ya. Di mana program 3 itu tentang Good Health and Well-being atau tentang kesehatan dan kesejahteraan, ya, sehat dan sejahtera. Program BKKBN di dalamnya itu ada 5 indikator terkait keluarga berencana, dan juga program 5 yaitu tentang kesetaraan gender,
dengan program BKKBN di dalamnya ada 4 indikator. Ya. Untuk sehat dan sejahtera itu ada 5. Yang pertama sekaitan dengan proporsi perempuan usia reproduksi. Ya. Ini mungkin ada kaitannya dengan pusat kajian gender yang ada di UIN. Dan yang kedua itu ada angka prevalensi penggunaan kontrasepsi. Ketiga, angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Yang keempat, angka kelahiran perempuan usia 15 sampai dengan 19 tahun. Dan yang terakhir, type R atau total fertility rate, ya, angka kelahiran berdasarkan usia 15 sampai 19 tahun. Lalu yang selanjutnya sekaitan dengan gender itu ada 4, ya, ada MUP, ya, median usia kawin. Alhamdulillah ini satu-satunya yang berhasil kita raih di Sumatera Utara, di mana rata-rata median usia kawin di Sumatera Utara itu adalah 23 tahun, ya, sesuai dengan target amanah yang diberikan oleh pemerintah. Lalu yang kedua angka kelahiran perempuan, dan yang ketiga unmet need, serta yang keempat pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur mengenai metode kontrasepsi modern. Lalu slide selanjutnya adalah mengenai skema kebijakan pembangunan manusia menurut Daur Hidup, nah, di mana berdasarkan Adi Utomo dan Pardede pada tahun 2018, ya, mereka menyebutkan mempertahankan struktur umur penduduk itu merupakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui revitalisasi program KB. Jadi seperti baliho yang di belakang kita, revitalisasi, seluruh unsur kementerian lembaga saat ini sedang melakukan revitalisasi sekaitan dengan pelaksanaan program masing-masing untuk indikasi atau implementasi yang akan dikuatkan untuk pelaksanaan dan mensukseskan pembangunan. Sebagaimana target kita 2045 itu Indonesia maju, ya. Jadi dari sisi BKKBN kita ada 3 siklus yang menjadi poin sasaran utama. Yang pertama itu anak-anak di bawah usia 15 tahun, terus pekerja, dan yang terakhir lansia, ya. Di mana pembangunan manusia itu merupakan target hampir seluruh negara, bahkan bisa dibilang seluruh negara yang berpotensi dan menggunakan penduduk sebagai sasaran subjek untuk pelaksanaan pembangunan, ya. Jadi ini mungkin nanti bisa menjadi ke poin-poin indikator bagi adik-adik mahasiswa dalam melaksanakan KKN di setiap lapangan yang sudah ditunjuk pada lokus-lokusnya, ya. Lalu slide selanjutnya adalah sekaitan dengan program Bengkel Kencana, yaitu arah kebijakan, ya. Pemerintah memberikan amanah kepada BKKBN dan BKKBN membuat susunan arah kebijakan untuk tahun 2020-2024 sebagaimana turunan RPJP yang tertuang ke dalam RPJMN, di mana visi adalah terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, ya, termasuk misinya sebagai turunan misi presiden dengan output akhirnya adalah kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan. Jadi semua visi misi ini disusun, dijabarkan melalui strategi dan sasaran pokok sekaitan dengan pembangunan nasional. Lalu selanjutnya slide penjabaran misi BKKBN, di mana BKKBN memiliki 4 misi. Yang pertama mengendalikan kuantitas penduduk secara berkelanjutan. Yang kedua menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif. Yang keempat membangun kelembagaan, jejaring kemitraan, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta pembangunan keluarga. Ini juga termasuk tertuang di dalam naskah kerjasama MOU antara BKKBN dengan UIN Sumut, yang sekaitan dengan implementasi Tridharma perguruan tinggi terhadap program Bangga Kencana. Dan juga selanjutnya misinya adalah menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik, integratif, sesuai siklus hidup. Lalu bagaimana pelaksanaan program Bangga Kencana dan penurunan stunting? Slide ini kami akan mengulas kurang lebih ada 5 item atau 5 indikator
Yang pertama stunting, ya, seperti apa definisinya, penyebabnya. Lalu yang kedua permasalahan stunting. Yang ketiga mengenai pencegahan dan intervensi yang dilakukan sekaitan dengan stunting. Dan yang keempat program mahasiswa peduli stunting. Ini ada program di BKKBN, ya, salah satu program unggulan yang diprakarsai oleh BKKBN Pusat melalui Direktorat Pendidikan Kependudukan sebagai turunan amanah dari kerjasama BKKBN dengan Forum Rektor Indonesia dan juga hampir seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia dalam rangka percepatan penurunan stunting. Lalu yang kelima, apa yang bisa dilakukan PKB atau penyuluh keluarga berencana yang ada di lapangan yang nanti bisa Bapak Ibu dosen pendamping lapangan maupun adik-adik mahasiswa sebagai apa yang dijadikan tempat rujukan, koordinasi, konsultasi mengenai hal-hal yang akan dilakukan atau koordinasi mengenai data sekaitan data pendataan keluarga yang ada di BKKBN sebagai referensi dalam rangka mungkin penyusunan tugas akhir sebagaimana yang akan dilakukan terhadap KKN di lapangan agar bisa selesai dan tepat waktu dan tidak mengalami hambatan sekaitan dengan pelaksanaan-pelaksanaannya. Lalu selanjutnya seperti apa definisi dan penyebab dari dampak stunting itu, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa. Stunting itu tadi seperti yang disampaikan Pak Rektor, umumnya memang pendek. Akan tetapi bukan berarti orang pendek stunting. Ya. Karena banyak juga orang-orang pendek itu jadi pejabat. Bahkan banyak orang pendek yang jadi konglomerat. Ya, pengertian stunting itu menurut kesehatan atau Kemenkes ya, adalah kekurangan gizi kronis pada bayi pada masa 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama, dan hal ini menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang si anak. Nah, jadi seorang anak itu bisa dianggap mengalami stunting jika tinggi badannya lebih pendek dari standar usia yang seharusnya. Nah, saat ini Indonesia stuntingnya itu sudah turun alhamdulillah sejak 5 tahun yang lalu. Per 2019 kemarin kita sudah sampai pada posisi 27,67% dari 38 pada 5 tahun yang sebelumnya. Jadi hal ini lah menjadi target yang diamanahkan kepada Presiden ya, dari Presiden kepada kita. Lalu seperti apa faktor penyebab stunting itu? Slide selanjutnya Bapak Ibu sekalian, itu ada 4. Ya, yang pertama adalah praktek pengasuhan yang tidak baik. Ya, jadi mungkin nanti adik-adik mahasiswa waktu melakukan KKN yang mentematikan program Bangga Kencana ataupun kesehatan yang berkaitan dengan stunting ini mungkin nanti bisa menjadi referensi. Ya. Jadi praktek pengasuhan yang tidak baik itu ada 3. Yang pertama kurang pengetahuan bagaimana tentang kesehatan maupun gizi. Lalu yang kedua 30% dari anak usia 0 sampai 6 bulan itu tidak mendapatkan ASI eksklusif. Nah itu salah satu penyebabnya. Kenapa? Karena saat ini khususnya para pataran usia milenial ya, atau sebelumnya milenial itu sudah terlalu cinta dengan junk food. Dan ini berdampak terhadap ASI. Akhirnya anak yang dilahirkan tidak mendapatkan ASI eksklusif, yang dimana ASI ini merupakan unsur penunjang utama untuk pertumbuhan otak. Lalu yang ketiga, 2 dari 3 anak usia 0 sampai 24 bulan tidak menerima makanan pendamping ASI. Jadi ini 3 hal yang berkaitan dengan praktek pengasuhan yang kurang baik sebagai penyebab stunting. Lalu yang kedua, kurangnya akses terhadap makanan yang bergizi. Nah, jadi ini juga hampir sama dengan yang nomor 1, yang umumnya ini seluruhnya berkaitan dengan ekonomi. Karena bisa kita tahu rata-rata makanan bergizi itu tentu memiliki budget yang cukup tinggi ya, atau mahal. Jadi kalau ingin mendapatkan makanan yang baik berarti harus mengeluarkan uang yang banyak. Akan tetapi
tidak disadari bahwasanya potensi lokal makanan-makanan Indonesia yang ada di seluruh pelosok negeri ya, yang dalam hal ini bermuatan lokal, itu juga banyak yang berpotensi baik dan bergizi tinggi, akan tetapi tidak disadari dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Lalu yang ketiga, kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Nah, ini mungkin nanti pada ibu yang lokus ya, dosen pendamping lapangan yang di Mandailing Natal, ini bisa menjadi perhatian yang utama, mungkin nanti bisa mengarahkan adik-adik untuk inovasi sanitasi di sana. Karena Mandailing Natal di Sumatera Utara ini termasuk wilayah kabupaten kota nomor 1 paling tinggi angka stuntingnya, dan penyebab utama di sana adalah sanitasi dan air bersih, termasuk salah satunya dikarenakan limbah ya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC ya, postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak atau KESPRO ya. Lalu slide selanjutnya adalah bagaimana proses terjadinya stunting ya, hampir sama dengan yang tadi kami jelaskan. Stunting itu jelas akan berdampak dan berproses mulai dari prakonsepsi, di mana ketika seorang remaja ya, otomatis adik-adik mahasiswa ini adalah para catin, calon pengantin ya. Nah, jadi ketika seorang remaja itu akan menjadi ibu, di mana ia tidak memahami bahwasanya ia sedang dalam kondisi kekurangan gizi atau anemia. Kalau sudah anemia, apa yang harus dilakukan? Harusnya merujuk kepada fasilitas kesehatan. Nah, saat ini kita BKKBN sudah ada menerbitkan aplikasi LC-Meal untuk konsultasi terkait hal itu. Mungkin bagi adik-adik remaja putri nantinya para calon-calon pengantin. Di situ akan ada konsultasi atau tanya jawab yang baik dengan pakar-pakar yang ada, dan bisa juga untuk bertemu ya, bisa juga secara online melalui aplikasi LC-Meal yang berkaitan dengan bagaimana ya, ada apa yang harus disiapkan sebelum melakukan pernikahan. Lalu yang kedua terkait prakonsepsi itu adalah saat hamil tidak mendapatkan asupan gizi yang mencukupi, dan yang terakhir adalah ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi yang kurang memadai. Nah, jadi saat ini Bapak Ibu sekalian, di Indonesia remaja putri usia 15-19 tahun yang kondisinya beresiko atau kurang energi kronik sekaitan dengan yang berdampak terhadap stunting itu posisinya ada 36,3%. Nah, dan di Sumatera Utara itu lebih tinggi. Nah, ini nasional 36. Nah, di Sumatera Utara ini mencapai 39 rata-rata berdasarkan data terakhir pada tahun 2019. Nah, saat ini kita sedang melakukan review atau evaluasi terhadap yang sudah dikerjakan 2 tahun terakhir. Mudah-mudahan ini bisa turun berkat kerjasama kolaborasi antar instansi lembaga yang ada. Lalu dari sisi wanita usia subur atau WUS itu 33,5%. yang mengalami resiko kurang energi, dan 37,1% yang anemia. Lalu slide selanjutnya, apa dampak dari stunting? Ada 2, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu akan terganggu perkembangan otaknya, lalu kecerdasannya berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, yang ini nanti bisa membuat si anak pendek. Lalu yang keempat adalah gangguan metabolisme dalam tubuhnya. Itu dari sisi jangka pendek. Kalau dari jangka panjangnya itu akan berdampak terhadap 3 hal. Yang pertama adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Yang kedua akan tercipta menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit. Dan ini juga termasuk dampak atau penyebab dari stunting. Dan yang ketiga untuk jangka panjang adalah meningkatnya risiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, jantung, pembuluh darah, kanker, dan disabilitas pada usia tua nantinya.
Jadi stunting ini memiliki dampak yang cukup memprihatinkan terkait menurunnya kualitas sumber daya manusia. Jadi hal-hal ini mungkin nanti bisa menjadi perhatian adik-adik mahasiswa yang akan melakukan KKN, bisa menjadikan ini media utama untuk melaksanakan pelaksanaan KKN di wilayah lokus masing-masing, sekaligus harapannya bisa membuat inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan di lokus-lokus stunting. Lalu berikutnya, seperti apa permasalahan stunting di dunia dan khususnya di Indonesia? Permasalahan stunting di dunia saat ini setiap negara mengalami permasalahan gizi, di mana fokus utama adalah Asia Tenggara. Di Asia kita itu termasuk paling besar ya di antara seluruh negara-negara ASEAN. Posisi kita adalah 36,4 untuk Asia, di mana lebih dari setengah juta jumlah anak stunting itu, 81,7 itu ada di Asia dan termasuklah Indonesia di dalamnya. Jadi Indonesia itu posisi 9 besar Asia yang cukup besar dan memperhatikan angka stuntingnya. Lalu slide selanjutnya mengenai permasalahan stunting di Indonesia. Indonesia seperti tadi kami sampaikan, peringkat kita itu 27 saat ini ya. Dengan obesitas penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2018 yang lalu berdasarkan data Riskesdas itu 21,8, di mana dari 8 juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan yang tidak maksimal, di mana dari 8 juta itu 1 dari 3 adalah anak-anak yang mengalami stunting dan hampir semuanya beresiko stunting. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara dengan triple burden permasalahan gizi, di mana prevalensinya terkait dengan status gizi itu cukup memprihatinkan. Slide selanjutnya mengenai distribusi stunting. Ya, seperti apa distribusi stunting? Tadi yang ditanyakan Pak Rektor ya. Indonesia itu 27,67% angka stunting prevalensinya. Nah, kita Sumatera Utara itu 30,1 ya, atau 30,11. Nah, kita termasuk prevalensi yang sangat tinggi dengan rata-rata lebih dari 40% ya kabupaten kotanya untuk menjadi yang perlu menjadi perhatian dalam rangka percepatan penurunan stunting. Apa yang harus dilakukan? Perlu akselerasi. Akselerasinya sekaitan dengan zero penambahan agar bagaimana percepatan penurunan stunting ini bisa dilakukan dengan cepat melalui pendekatan hulu, dan hal ini sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, di mana target RPJMN untuk percepatan penurunan stunting adalah 14% pada tahun 2014. Dengan target rata-rata setiap tahun tentu penurunannya 2,5%. Nah, hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2017. Dalam 4 pilar itu kita BKKBN diberikan amanah 3 untuk menanggung-jawabi sekaitan dengan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Yang pertama, melakukan rencana aksi nasional, menyusun mekanisme dan tata kerja, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaporan. Melalui apa stunting ini dilakukan? Melalui 2 pendekatan intervensi, yang pertama sensitif dan yang kedua spesifik. Dengan 3 sasaran: pranika sekaitan dengan kesehatan reproduksi, anemia, gizi, yang kedua hamil, anemia juga, bumil, dan yang terakhir pasca persalinan atau masa interval ya, KBPP atau baduta dan balita ya. Jadi bagaimana spesifik dan sensitif ini dilakukan? Ada kurang lebih beberapa variabel yang dilakukan, nanti mungkin slide-nya bisa dipelajari oleh Bapak Ibu. Yang jelas layanan intervensi dan spesifik dan sensitif ini perlu dilakukan kolaborasi yang baik
untuk pelaksanaannya. BKKBN tidak bisa kerja sendiri, teman-teman kesehatan juga tidak bersih sendiri. Jadi BKKBN melalui hal ini sudah melontarkan program baru yang namanya DASAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting. Dan program ini kita sudah lakukan kerjasama dengan beberapa instansi, termasuk diantaranya ada Pelindo, ada Bulog dan sebagainya, dan juga beberapa perusahaan untuk mendekatkan atau memberikan fasilitas kecukupan gizi bagi anak-anak dan keluarga-keluarga calon pengantin di daerah kabupaten kota lokasi stunting. Nah, dengan harapan selama pelaksanaan DASAT ini lebih mengutamakan produk lokal. Nah, jadi harapannya makanan itu yang sehat tidak harus mahal. Jadi haraplah digunakan pangan lokal, pangan Nusantara yang sudah pasti tidak kalah gizinya dari produk-produk junk food atau yang sudah milenial sekarang. Dengan harapan 6 manfaat ini bisa diraih dan dinikmati oleh para calon-calon pengantin atau catin di seluruh Sumatera Utara dan juga Indonesia. Jadi ini dilakukan berdasarkan kisah inspiratif yang sudah kami lihat melalui penelitian-penelitian dan pengabdian masyarakat kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi di Indonesia ini di Klaten ada sebuah konsep integrasi sekaitan dengan pemberdayaan ekonomi, di mana dalam pemberdayaan ini dilakukan melalui konseling, pendekatan atau peningkatan skill ibu dalam pemberian MPASI. Lalu sekaitan dengan program mahasiswa peduli stunting, ini adalah buah dari kerjasama antara BKKBN dengan Menteri Pendidikan yang dilakukan untuk Tridharma perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui metode pembelajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Ya. Lalu apa yang menjadi unggulannya? Harapannya nanti mata rantai itu tidak putus, karena masa depan itu ada pada adik-adik mahasiswa, di mana adik-adik mahasiswa sekarang ini adalah calon pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi kita berharap penelitian, pendidikan, dan nantinya bisa diaplikasikan di dunia kerja, mata rantai ini tidak putus antara kompetensi yang diajarkan dengan kebutuhan dan kemajuan di dunia kerja. Jadi apa cita-cita kita di 2045 itu Indonesia maju akan bisa diraih. Ya. Jadi itu tentang Kampus Merdeka, kami yakin Bapak Ibu dosen pendamping sudah lebih paham, termasuk Bosnes Presisnya. Lalu apa ya yang terakhir yang akan dilakukan atau bisa dilakukan oleh jajaran kami di lapangan, para penyuluh KB atau petugas lapangan keluarga berencana. Ya. Jadi sekaitan dengan penurunan stunting ini ada 5 pilar. Ya. Pilar 1 tentang komitmen, kedua tentang kampanye nasional, ketiga tentang konvergensi, keempat ketahanan pangan dan gizi, dan pilar kelima pemantauan dan evaluasi. Ini bisa diimplementasikan atau dilakukan pemanfaatan melalui jejaring dan kerjasama dengan jajaran kami yang ada. Selain PLKB, di lapangan juga ada yang namanya PKB. Nah, saat ini PKB dengan PLKB itu sudah melakukan gerak cepat dalam rangka bersama-sama memberikan edukasi, peningkatan penyadaran advokasi sekaitan dengan stunting ini, di mana PLKB dibantu oleh TPK memberikan seperti apa sosialisasinya agar masyarakat kenal stunting dan tahu bisa memanfaatkan berbagai media yang ada di seluruh Indonesia yang ada untuk percepatan penurunan stunting. Jadi itu sudah kita lakukan sosialisasi melalui yang namanya Ranpasti, ya, melalui pendekatan-pendekatan holistik, tematik, dan integratif. Ya. Jadi PKB kita di Sumatera Utara itu sudah berjumlah 836 dengan TPK yang berjumlah kurang lebih sekitar 6.000-an orang ya, di Sumatera Utara, dan itu tersebar di seluruh desa. Nah, TPK ini adalah kelompok tenaga yang dibentuk terdiri dari 3 unsur. Yang pertama bidan, yang kedua kader PKK,
dan yang ketiga kader KB. Jadi mereka bertugas melakukan penyuluhan, fasilitasi terkait pelayanan rujukan, dan juga fasilitasi penerima bantuan sosial kepada calon pengantin atau calon pasangan usia subur. Ini nanti bisa dijadikan pendamping oleh adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen pendamping lapangan, sekaitan dengan tadi yang disampaikan Pak Rektor, bagaimana ini untuk mendeteksi secara dini faktor-faktor yang berkaitan dengan resiko stunting tadi. Dan hal ini juga sudah tersaji di dalam data pendataan keluarga Indonesia yang sudah dilaksanakan oleh BKKBN pada tahun 2021 yang lalu. Data ini tersebar di seluruh Sumatera Utara dengan basis datanya atau tim pengampuh datanya adalah para PKB PLKB yang ada di lapangan. Jadi TPK ini bisa juga dijadikan pendamping dalam melakukan sensus atau pendataan atau survei yang berkaitan dengan masyarakat yang nanti bisa diajak kolaborasi oleh adik-adik mahasiswa, khususnya sekaitan dengan termasuk bagaimana melakukan penyuluhan dan sosialisasi di lapangan. Ya, mungkin itu data-data profil yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Harapannya nanti Bapak Ibu dosen pendamping lapangan maupun adik-adik peserta KKN bisa melakukan kolaborasi secara tematik untuk melaksanakan KKN, khususnya yang berkaitan dengan program Bangga Kencana, wabil khusus mengenai percepatan penurunan stunting di Sumatera Utara. Untuk TPK kita yang tadi kurang lebih 6.000 di Indonesia dan Sumatera Utara sekitar hampir 17-18.000 itu semuanya memiliki kontak person yang setiap saat bisa dilakukan komunikasi, sharing maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan. Harapannya nanti bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan kami yang di lapangan, para PKB PLKB untuk melakukan kolaborasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Kita berharap adik-adik peserta KKN bisa menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi kita, khususnya untuk percepatan penurunan stunting dan pelaksanaan program Bangga Kencana di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ini. Sekaitan dengan media atau materi-materi yang nanti mungkin untuk referensi bagi Bapak Ibu dosen pendamping maupun adik-adik peserta KKN bisa mengakses materi-materi secara digital melalui link https atau cis.bkkbn.go.id /dalduk tanda tanya P sama dengan 20, di mana ada 4 informasi yang bisa diakses di sana. Informasi tentang edukasi, materi kependudukan dari berbagai jenjang usia, buku-buku dari berbagai jalur pendidikan, dan juga referensi KKN, magang maupun penyusunan skripsi tentang pembelajaran kelas maupun berbagai makaan ringan lainnya. Dan juga di sana ada tersaji poster, leaflet, lembar balik yang dapat digandakan, dicetak untuk disebarluaskan mungkin bagi adik-adik yang pelaksana KKN dalam rangka melakukan penyuluhan, pemberian edukasi kepada masyarakat di masing-masing lokus KKN-nya. Dan semua informasi ini bisa diakses, bisa di-download secara gratis, tapi tetap harus ada paket datanya masing-masing. Ya, jadi kalau tidak ada paket data, tidak akan bisa download ini. Dan informasi lainnya bisa dilihat di kanal YouTube BKKBN dan juga di Ditpenduknya BKKBN untuk materi-materi yang ingin mungkin jadi referensi, dan juga di link websitenya Kampus Merdeka Kemendikbud.go.id. Jadi ini semua sudah tersaji. Mungkin kalau sudah tersaji di layar, ini dia contoh-contoh bukunya ya Bapak Ibu sekalian. Ada tentang 1000 pengasuhan, ya 1000 hari pertama kelahiran. Terus ada tentang modul Bina Keluarga Balita, Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, serta buku-buku lainnya. Ya. Jadi harapannya mungkin nanti ini bisa diimplementasikan di masing-masing lokasi agar
program-program pemerintah untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting sebagaimana amanat Perpres nomor 72 tahun 2021 dan keinginan gubernur yang disampaikan kepada Bapak Rektor kita tadi bisa kita realisasikan dengan baik dengan sinergi dan kolaborasi yang baik pula. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari BKKBN dengan slogan berencana itu keren, berharap bersama mahasiswa kita mengedukasi masyarakat tentang stunting sejak dini. Mungkin demikian, kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala BKKBN Wilayah Sumatera Utara atau yang mewakilinya, Bapak Kepala Pengendalian Penduduk ya Pak ya, di BKKBN Wilayah Sumatera Utara. Adik-adik, mahasiswa seluruhnya dan dosen pembimbing lapangan, untuk tema stunting ini memang ada pressure yang diberikan oleh UIN Sumatera Utara kepada adik-adik sekalian. Di buku panduan yang akan kami berikan kepada kalian, nanti ada pedoman pencegahan dan penanggulangan stunting bagi mahasiswa yang harus kalian lakukan. Jadi ada beberapa yang bisa kalian lakukan nanti, termasuk dari walaupun 8 fakultas kalian berbeda-beda di dalam satu kelompok, tapi setiap fakultas punya tupoksinya masing-masing dalam pencegahan dan penanggulangan stunting ini di wilayah masing-masing. Salah satu yang fokus sekali itu nanti di Samosir Pak. Itu nanti kita akan kerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahkan fokus untuk wilayah pencegahan stunting ini di Samosir. Nanti di bawah binaan Ibu Kapus PSGA kita juga, Ibu Nur Aziza. Baik, Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya untuk sesi ini dipersilakan. Tidak ada, baik. Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan adik-adik mahasiswa, demikian tadi pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Kepala Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN Wilayah Sumatera